Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang solih dan solihah yang saya banggakan, pada materi kali ini kita akan membahas terkait bab berikutnya, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Untuk itu, sebelum kita mulai menginjak ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih-solihah, untuk bab kali ini tentu kalian tidak asing lagi dengan yang namanya sujud, ya. Mari kita renungkan sejenak. Banyak orang harus dibantu dengan tabung oksigen, anak-anak, untuk bernafas, dibantu dengan kaki palsu dan tongkat untuk berjalan, untuk berbicara menggunakan bahasa isyarat, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Pernahkah mereka berputus asa atau menyesali dengan keadaan tersebut? Ternyata mereka tetap optimis, tetap semangat, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya. Dengan contoh tersebut, anak-anak, orang yang terlahir dalam kondisi lebih sempurna semestinya lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mewujudkan ungkapan syukur dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan berbagai cara. Kita dapat mengungkapkan rasa syukur sesaat setelah menerima nikmat. Setiap selesai sholat, setelah makan, kita bangun tidur, setelah selesai buang hajat, dan sebagainya. Kita juga dapat mengungkapkan rasa syukur ketika berada di rumah, di jalan, di sekolah, bahkan ketika berada di lapangan sepak bola pun kita dapat mengungkapkan rasa syukur. Cara mengungkapkan rasa syukur juga bermacam-macam, anak-anak. Seperti mengucapkan dengan ucapan Alhamdulillah, melakukan sujud syukur, memberi sedekah, dan memperbanyak ibadah. Di samping itu, seseorang yang diberi nikmat berupa kesehatan bisa mensyukurinya dengan cara menggunakan kesehatan tersebut untuk melakukan amal kebaikan. Seseorang yang ingin bersyukur karena sudah dianugerahi sepasang mata, sudah semestinya anak-anak bersyukur dengan cara menggunakannya untuk melihat yang baik-baik. Begitu juga seseorang ingin bersyukur karena telah diberi sepasang telinga, pasti digunakan untuk mendengarkan hal yang baik juga. Wahai anak-anakku yang soleh solihah, menjadi orang yang pandai bersyukur itu sangat penting. Tatkala kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kenikmatan dan kelebihan, orang yang pandai bersyukur tidak akan terjerumus kepada kesombongan. Ingat bahwa
sehebat apapun manusia, dia tetaplah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, maha kaya, maha tinggi. Oleh karenanya kita selalu diperintahkan untuk sujud dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud itu dilakukan pada saat sholat atau sujud-sujud yang lain seperti sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Semoga dengan bersujud hati dan jiwa kita lebih tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sujud merupakan bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik, kita masuk ke macam-macam sujud. Yang dimaksud meliputi yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah anak-anak. Apa sih sujud syukur itu? Pengertian dari sujud syukur yang artinya syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita juga dianjurkan cara untuk bersujud, ya, dengan sujud syukur. Dasar hukum sujud syukur sebagaimana yang diriwayat oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. An Abi Bakrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tahu amri yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukra lillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab melakukan sujud syukur anak-anak. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ketahui contoh adalah jika seorang jamaah haji ataupun jamaah umroh ketika mereka berangkat dari tanah airnya menuju ke kota Mekah, biasanya para jamaah haji sujud syukur karena tiba di kota Mekah dengan selamat. Begitu sebaliknya anak-anak, dari kota Mekah menuju ke rumah, ke tanah airnya, mereka sampai dengan selamat, mereka pun melakukan sujud syukur karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terhindar dari bahaya, kesusahan yang besar. Contoh gempa bumi, ya, tanah longsor, banjir bandang, angin topan, itu termasuk bencana yang besar. Nah, seseorang yang terhindar dari itu maka disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Tata cara melakukan sujud syukur anak-anak. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Dan yang ketiga, membaca doa sebagaimana berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian duduk kembali dan terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, itu adalah sujud syukur. Kita menginjak berikutnya yaitu sujud sahwi. Kita ketahui bahwasanya sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Anak-anak, dasar hukum sujud sahwi. Adapun diterangkan dalam hadis Ahmad dan Muslim, An Abi Sa'idin
Khuriyyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla salasan au arba'an fal yatrahi syakka wal baini ala mastaiqana summa yasjudu sajadataini qabla an yusallama. Rawahu Ahmad wal Muslim. Sebab-sebab sujud syukur anak-anak. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa dan ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut ya. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat ya. Adapun tata cara sujud sahwi yang pertama anak-anak, setelah membaca tahiyat akhir langsung sujud lagi dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan ketiga, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Kemudian duduk kembali, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah. Baik, saya ulangi anak-anak, bahwasanya pengertian dari sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Adapun dasar hukum sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis Tirmidzi. Adapun sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayatnya adalah berjumlah 15 di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'du ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra 109, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25, surat Al-Sajdah ayat 15, surat As-Sad ayat 24, surat Fusilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yang pertama, anak-anak, niat di dalam hati juga bisa diucapkan lewat lisan. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, sujud satu kali dengan diawali membaca takbir Allahu Akbar. Yang keempat, duduk setelah sujud dan tumakninah tanpa membaca tasyahud.
Dan yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Dan yang ketiga, takbiratul ihram. Dan yang keempat, sujud 1 kali dengan membaca doa. Adapun doanya adalah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Dan berikutnya ada duduk sejenak kemudian salam. Itu adalah tata cara sujud tilawah dilakukan di luar sholat. Adapun sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, anak-anak diperhatikan dengan baik. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Fahimtum semuanya anak-anak? Ya, semoga kalian faham. Anak-anak, adapun hikmah daripada sujud tilawah, sujud sahwi, dan kemudian sujud syukur adalah yang pertama, kita dijauhkan dari godaan setan, ya. Kemudian yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang kita baca. Dan yang ketiga, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita semua menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita termasuk umat Rasulullah SAW. Dan kita semua dimasukkan kepada surganya Allah Jannatun Naim. Dan insyaallah ilmu kita semua berkah dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita tutup materi kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.